Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan pemirsa sekalian. Perkenalkan, saya Rizky Amin Nurfala dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, angkatan ke-10. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan gagasan inovasi yang berjudul optimalisasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan dokumen arsip pegawai untuk mendukung tata kelola ASN yang akuntabel. Bapak Ibu, mari kita bayangkan kondisi ideal tata kelola ASN yang kita cita-citakan bersama. Dalam kondisi ideal, seluruh arsip kepegawaian terkelola secara digital. Setiap dokumen pegawai mulai dari SK, CPNS, SK pangkat, riwayat jabatan, hingga riwayat pendidikan dan pelatihan tersimpan dengan rapi, akurat, dan dapat diakses dalam hitungan detik. Dengan begitu, proses mutasi, promosi, dan nilai kinerja ASN menjadi cepat, transparan, dan akuntabel. Ini sejalan dengan rencana strategis Kabupaten Cirebon yang menargetkan birokrasi yang profesional dan berdaya saing. Hambatan lapangan. Namun, Bapak Ibu, realita di lapangan berkata lain. Berdasarkan data yang kami himpun, saat ini 60% arsip kepegawaian di Dinas Perdagangan dan Kabupaten Cirebon masih berbentuk fisik, berupa tumpukan dokumennya kertas yang tersimpan di lemari arsip. Akibatnya, proses pencarian satu dokumen saja membutuhkan waktu hingga 2-3 jam. Belum lagi jika terjadi duplikasi data, kesalahan penulisan atau dokumen yang hilang. Validasi data pun menjadi lambat dan beresiko tinggi. Dampaknya, keputusan kepegawaian seperti kenaikan pangkat atau mutasi sering tertunda. Pelayanan kepegawaian pun tidak optimal. Bahkan, potensi kesalahan data bisa berujung pada kesalahan hukum dan administrasi di kemudian hari. Inilah masalah mendasar yang perlu kita selesaikan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita memasuki rencana aksi, yaitu pertama, gagasan inovasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya menawarkan sebuah gagasan inovasi berupa aplikasi CASN Cirebon. CASN Cirebon adalah aplikasi berbasis komputer awan lokal, artinya server dan data berada di lingkungan Kabupaten Cirebon sendiri, sehingga keamanan data lebih terjamin. Apa saja fitur utamanya? Pertama, digitalisasi arsip pegawai. Semua dokumen kepegawaian akan di-scan dan diunggah ke sistem, lengkap dengan metadata seperti NIP, nama jabatan, dan unit kerja. Kedua, optimalisasi validasi data. Sistem akan secara otomatis memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data, sehingga meminimalkan kesalahan manusia. Ketiga, dashboard kinerja dan riwayat jabatan yang memudahkan pimpinan memantau perkembangan ASN secara real time. Target kami sederhana namun ambisius, memangkas waktu pencarian dokumen dari 3 jam menjadi hanya 15 menit saja. Oke, untuk slide selanjutnya itu persiapan. Lalu bagaimana implementasinya? Kami membagi dalam 3 fase. Fase pertama, di bulan ke-1, kami fokus pada persiapan. Kegiatannya yaitu meliputi inventarisasi seluruh arsip kepegawaian, baik itu fisik yang ada di setiap subbagian lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kami juga melakukan pemetaan kebutuhan data-data apa saja yang wajib didigitalisasi, apa prioritasnya dan bagaimana formatnya. Setelah itu, kami lakukan koordinasi lintas subbagian, meliputi subbagian kepegawaian, ada kepala bidang, dan terakhir adalah migrasi data awal, yaitu memindahkan data-data prioritas ke dalam sistem digital secara bertahap. Untuk slide selanjutnya yaitu ada implementasi fase kedua di bulan ke-1 hingga kedua.
kami masuk ke tahap uji coba dan implementasinya. Dan perlu saya tekankan Bapak dan Ibu, pada awal ini kami tidak langsung menyasar seluruh bidang. Kami memilih strategis yang lebih terukur, yaitu fokus terlebih dahulu pada bidang atau subbagian kepegawaian sebagai pilot project atau percontohan. Mengapa? Karena ini memiliki kompleks dokumen kepegawaian yang tinggi, mulai dari arsip kepegawaian, teknis perdagangan, pegawai pembina industri, hingga dokumen penilaian kerja yang terkait dengan layanan, perizinan, dan bimbingan usaha. Jika kami berhasil di sini, maka perluasannya akan lebih mudah. Apa saja tahapannya? Yaitu pertama, ada sosialisasi internal. Kami akan mengumpulkan seluruh pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk menjelaskan manfaat dan kemudian sistem ini. Kami ingin mereka merasa menjadi bagian dari perubahan, bukan sebagai objek yang dipaksa. Ada fase kedua, yaitu bimbingan teknis secara intensif. Bukan sekedar teori, tetapi praktek langsung. Setiap pegawai akan diajarkan cara mengunggah dokumen, mencari arsip, dan mengelola data pribadi mereka. Kami akan memastikan tidak ada satupun pegawai yang tertinggal. Dan yang ketiga, peluncuran secara bertahap. Fitur ini mencari arsip akan diluncurkan terlebih dahulu. Setelah dirasa nyaman, baru fitur validasi dan dashboard kinerja menyusul. Ini untuk menghindari kebingungan di awal. Dan yang terakhir, yaitu keempat, pendampingan langsung oleh tim yang sudah ahli. Tim ini akan hadir secara fisik di Dinas Perdagangan dan Perindustrian setiap harinya untuk membantu jika ada kendala teknis. Jadi, pegawai tidak perlu khawatir jika memiliki kesulitan. Setelah implementasi di dinas, kami berjalan mulus, barulah kami akan mengevaluasi dan menyiapkan perluasan di bidang-bidang lainnya. Jika pendekatan kami adalah quality over quantity, lebih baik berhasil satu tempat saja baru meluas. Untuk yang selanjutnya yaitu tahapan evaluasi. Fase ketiga di bulan kedua. Kami lakukan evaluasi dan optimis khususnya untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon sebagai pilot project. Setiap bulan, kami akan mengadakan rapat evaluasi bersama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk membahas capaian, kendala, dan masukan dari pengguna di lingkungan dinas. Berdasarkan feedback tersebut, kami akan menyesuaikan, bisa berupa perbaikan antar muka agar lebih user-friendly, penambahan fitur, atau penyederhanaan alur. Hasil evaluasi dan optimasi ini kemudian kami laporkan secara tertulis kepada pimpinan sebagai bentuk transparansi dan akuntabel. Setelah dinilai berhasil, barulah kami siapkan perluasan ke bidang-bidang lainnya. Untuk slide selanjutnya ada indikator keberhasilan. Bapak dan Ibu, kami tidak hanya berhenti pada rencana, kami juga menetapkan indikator keberhasilan yang terukur. Dalam 3 bulan pertama, khususnya di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kami menargetkan yaitu pertama 90% arsip pegawai di Dinas Perdagangan dan Perindustrian tersebut berhasil terdigitalisasi. Yang kedua, waktu pencarian dokumen turun 98%. Dari 3 jam menjadi hanya 1 jam saja, atau bisa lebih, bisa sampai 15 menit lah kurang lebihnya. Yang selanjutnya, akurasi data meningkat hingga 95% karena sistem mengurangi duplikasi dan kesalahan input. Yang terakhir itu ada laporan kinerja ASN dapat dihasilkan secara real time sehingga pimpinan dinas bisa mengambil keputusan berbasis data yang akurat.
Keberhasilan di pilot project ini akan menjadi dasar dan motivasi untuk perluasan ke seluruh bidang. Dan untuk slide selanjutnya Bapak Ibu, ada mitigasi resiko. Kami juga menyadari bahwa setiap perubahan pasti menghadapi resiko. Oleh karena itu, kami menyiapkan mitigasinya. Yang pertama ada resiko gangguan jaringan atau server. Untuk mengantisipasinya, kami menyediakan fitur offline mode, terutama untuk wilayah Cirebon yang sinyalnya terkadang kurang stabil. Data akan tersimpan secara lokal di perangkat dan sinkronisasi secara otomatis saat jaringan pulih. Risiko kedua ada resistensi pegawai. Terdapat perubahan, kami akan melakukan pendekatan humanis, bukan memaksa, tetapi mengedukasi dan memberi apresiasi kepada pegawai yang aktif menggunakan sistem. Kami juga menyediakan help desk khusus untuk konsultasi. Dan yang ketiga, yaitu ada kesiapan infrastruktur. Kami akan melakukan audit perangkat keras terlebih dahulu untuk menyiapkan perangkat pendukung jika diperlukan. Dengan mitigasi ini, kami yakin resiko ini dapat dikelola dengan baik. Untuk slide terakhir, yaitu ada rekomendasi dan komitmen. Sebagai penutup Bapak dan Ibu, kami menyampaikan 2 rekomendasi utama. Yang pertama, pembentukan tim aksi cepat yang bertugas mengkoordinasi implementasi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam waktu maksimal 2 bulan. Tim ini akan menjadi ujung tombak percepatan digitalisasi arsip di pilot project. Dan yang terpenting, ini adalah bentuk komitmen nyata kami sebagai ASN P3K Kabupaten Cirebon. Kami ingin berkontribusi mewujudkan tata kelola ASN yang akuntabel, transparan, dan berdaya saing, sejalan dengan visi besar Kabupaten Cirebon. Sebagai penutup Bapak Ibu, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai optimalisasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan dokumen arsip pegawai untuk mendukung tata kelola ASN yang akuntabel. Kami menyadari bahwa perubahan menuju digitalisasi bukan hal yang instan. Namun demi komitmen bersama, strategi yang terukur, dan semangat gotong royong, saya yakin kita mampu mewujudkan tata kelola ASN yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai pilot project akan menjadi langkah awal strategis. Keberhasilan di sana akan menjadi fondasi bagi perluasan ke seluruh OPD di Kabupaten Cirebon. Kami ucapkan terima kasih atas waktu perhatian Bapak dan Ibu. Berikan kritik, saran, pernyataan dari Bapak Ibu. Saya harap untuk menyempurnakan gagasan ini. Tata kelola yang akuntabel dimulai dari arsip yang tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.